Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackson ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Ya, Oke. Ini ternyata yang baru hadir baru 14 partisipan ya. ya, nggak Sekedap. apa-apa. Non sewu, boleh saya ini ya, Pak ya. Saya tak bertanya, kira-kira ini masih dari perorangan atau sudah ada penunjukan perwakilan, J? Jadi biar kalau memang sudah ada penunjukan perwakilan kan bisa segera kita mulai. Ya, langsung aja mungkin. Kan Eh, dari mana ada Berarti ini, perwakilan tapi anjurannya. kalau dari perwakilan sudah masing-masing sudah terwakili, J? Ye, Oke, ye. sekedap. Sekedap ya Pak. Linting sih. Saya karo udut parang. Oh, boleh kok Pak, kan kita santai aja nggih, kita ngobrol santai saja. Ye. Meron yang pabrik apa kuwi? Kuwi wae iso seru. Pabrik apa? Kah. Iki wae sing seru. Ora Siji wae yo, ngono aku ora iso yo. Oh, iya wae. Banyak omonganmu. Suarane cilik tenan. Ya mbakmu sing nganggo meja mbakku tak nggo daftarke. Burung lekas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di Zoom kali ini. Kita mungkin Zoom-nya tidak terlalu formal ya, karena kita akan lebih banyak sharing untuk bagaimana sih proses setelah dari teman-teman mendapatkan surat dari keterangan penerimaan PHK dari Dinas Tenaga Kerja. Baiklah Bapak Ibu, nanti kita cuma ada hanya ada 3 sesi terbagi, yaitu yang pertama nanti akan ada sedikit dari Bu Kadis, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Kemudian nanti kita akan ada sesi sedikit diskusi, ya, membahas tentang bagaimana sih tanya teman-teman itu nanti bisa bagaimana cara mengambil manfaat dari JKP. Karena kan terkadang apa yang kami dapatkan di lapangan ada sudah dapat di bulan pertama, tapi setelah itu di bulan kedua, ketiga, sampai ke-6 ini prosesnya harus dilalui seperti apa. Nah, itu seperti. Nah, mungkin untuk kelancaran dari acara ini, marilah kita sama-sama membuka sesi sosialisasi terkait bagaimana nanti langkah selanjutnya dalam mengakses JKP dengan bacaan basmalah. Belum keluar ya?
Oh, no, tadi suaranya nggak terdengar ya, masih ke mute. Itu apa itu ada gangguan. Oh iya, ya saya ulangi ya. Baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di Zoom kali ini. Jadi nanti acara di Zoom kali ini nanti ada sepatah kata dari Bu Ya Kadis, ini ada counter ini. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggung. Kemudian setelah itu ada sesi bagaimana cara mengakses JKP melalui HP teman-teman. Kemudian kita akan buka sesi diskusi. Barangkali sudah ada yang mencoba untuk melakukan apply, tetapi mungkin ada kesulitan atau seperti apa. Nanti kita akan diskusikan bersama. Baik teman-teman, untuk kelancaran sosialisasi kali ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa agar sesi ini bisa berlangsung dengan lancar dan teman-teman juga diberikan kemudahan nanti dalam hal mengakses JKP ini. Ini namanya Baik, nanti berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mohon buat teman-teman, mohon saya bisa dibantu nggih, di mute dulu gitu, di mute dulu biar kita semua bisa menjalani sesi ini dengan lebih mungkin bisa disuka mikrofon dimatiin dulu. iya. mic-nya dimatiin dulu ya. Ya, sudah ya, matur nuwun ya. Ternyata ini di teman-teman ini ada yang hadir dari rumah pribadi, ada juga yang dari kantor. Baik, nuwun sewu, apakah Bu Kadis sudah bergabung dengan Zoom kali ini? Belum masuk ya, Dek? Ya, sambil menunggu Bu Kadis bergabung dengan Zoom, teman-teman, nanti kita akan membahas yang pertama adalah mungkin ada satu pertanyaan, J. Teman-teman di sini sudah menerima tanda terima PHK dari dinas belum? Adakah yang sudah J, sudah menerima semua? Sudah. Sudah. Ada yang sudah mencoba untuk dari akun masing-masing untuk kemudian mengklaimkan JKP? Sudah. Sudah. Tapi Ada yang itu sudah menerima, J? yang apa itu yang kita upload yang 3 itu saya kan kemarin upload tapi kok keliru. Tapi hari nunggu verifikasi dari BPJS. Oh, berarti Gimana? masih dalam proses menunggu verifikasi ya? Ya, baru nunggu verifikasi dari kantor BPJS. Oh, Baru tidak apa-apa Pak. Nanti biasanya kalau misalnya ada proses yang kemudian upload dokumen yang keliru, biasanya Bapak akan eh, akan dihubungi, atau mungkin kalau Bapak tidak mantap, silahkan datang ke kantor BPJS terdekat untuk memastikan bahwa status verifikasinya itu karena dokumen yang berbeda, ya, karena ada kekeliruan penguploadan dokumen. Itu seperti itu. Ora guys. Piye? Kemeteng. Kantor PHK Mas. Sing biyen. Sing. Apa DKI? Oh. Sudah gabung, Dek? Sudah gabung belum, Dek? Sudah. Iya. Baik, selamat datang Bu Kadis. Ya.
Ya, selamat datang Bu Gadis. Monggo Bu Gadis, kami persilakan untuk sedikit memberikan motivasi buat teman-teman di sini sebelum kita memulai sesi membahas bagaimana nanti proses pencairan JKP dari bulan pertama sampai ke 6. Monggo kepada Ya. Bu Gadis, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, kepada yang terhormat Ibu Sri Endang Prapta, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yeni. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025, atas ridho Allah kita masih dipertemukan dalam Zoom meeting di kegiatan kami Dinperinaker, ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kami kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan ini, yang pertama atas nama pribadi dan juga atas nama dinas, saya menyampaikan ikut prihatin lah dengan kondisi pada kesempatan ini. Itu memang kita tidak menyangka tidak menyangka kalau akan menerima cobaan seperti ini, tapi yakin bahwa ini yang terbaik dan insya Allah tentu akan memberikan kemudahan kepada panjenengan dalam rangka untuk mencari penghidupan yang akan datang. Dan dari kami, dari dinas berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kami akan memberikan sosialisasi berkaitan dengan manfaat bagi para pekerja yang masuk di yang korban PHK yang diasuransikan di JKP. Ini kok ada yang bocor ya? Mikrofon dimatiin dulu. Ya, sudah. Nah, nanti 6 bulan ini teman-teman akan mendapatkan uang tunai besarannya 60% dari gaji yang diterima, dengan catatan gaji tersebut maksimal adalah klaimnya gaji maksimal 5 juta. Kemudian yang kedua nanti akan dijelaskan bagaimana mekanismenya, tata cara untuk pengajuan klaim tersebut klaim manfaat tersebut nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Oleh karena itu saya nyuwun teman-teman untuk mengikuti dengan seksama, diperhatikan cara-cara pengajuan klaim tersebut karena kami sudah dengan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah menjalin komunikasi dan insya Allah ini akan bisa diklaimkan. Nah, kemudian yang kedua, tugas kami adalah memfasilitasi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bagaimana menyusun kurikulum vitae untuk kami akan menawarkan posisi panjenengan, kemampuan atau kompetensi yang teman-teman punyai ini ke perusahaan-perusahaan yang manakala perusahaan tersebut membutuhkan karyawan. Jadi dinas kami memediasi, memberikan informasi peluang-peluang pekerjaan, dan tentu ini kami bisa menawarkan ke perusahaan tersebut dengan kalau teman-teman menyiapkan kurikulum vitae-nya. Nanti akan disampaikan juga dan kami di kantor siap memfasilitasi kapanpun teman-teman ke kantor atau mau konsultasi lewat online juga bisa. Silahkan nanti seperti apa informasi-informasi lowongan kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Semoga semua teman-teman yang menjadi korban PHK ini bisa segera mendapatkan pekerjaan kembali, mendapatkan pekerjaan di manapun yang cocok dengan panjenengan semoga semua terserap dalam dunia kerja. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu semuanya, insya Allah
hari depan tetap kalau kita ikhtiar, Allah akan memberikan jawaban, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Dari Dinas hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa mendorong, bisa memotivasi dan mendoakan. Semoga semuanya bisa sesuai dengan keinginan panjenengan ya, terkabul apa yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya. Terima kasih, Mbak Yeni. Silakan untuk lanjut. Saya akhiri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis atas motivasinya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sesi seperti apa sih harus JKP itu gitu. Jadi saya mohon share screen, mohon izin share screen. Sudah kelihatan, J? Nggih. Baik teman-teman, mungkin ini kita akan masuk ke sesi inti dari sosialisasi ini. Besar harapan kami teman-teman sudah banyak yang mencoba, nggih, sehingga kita akan tahu mungkin kesulitannya seperti apa. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah berhasil, kami juga mohon untuk bisa saling membantu rekannya yang mungkin masih bingung ataupun masih agak galau caranya seperti apa. Ataupun kalau buat teman-teman yang ragu-ragu ini akan seperti apa, monggo silahkan datang ke dinas. Kami akan bantu dalam melakukan pendampingan bagaimana cara mendaftarkan atau bagaimana caranya mengklaim JKP tersebut. Ya, untuk semuanya sudah tahu bahwa JKP ini adalah jaminan sosial yang nanti berupa manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan juga pelatihan bagi teman-teman yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan mungkin perlu menjadikan sebuah catatan bahwa memang program JKP ini ditujukan pada peserta BPJS yang memang sudah memiliki masa iur 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Karena kemarin kami juga mendapatkan pertanyaan yang masuk ke IG kami maupun ke layanan bahwa kok saya nggak dapat JKP ya itu. Setelah kemungkinan besar setelah kami melihat eh, track dari perjanjian kerjanya itu memang mayoritas ada yang belum 12 bulan seperti itu, nggih. Nah, JKP sendiri nanti akan terlihat apakah dapat atau tidak itu terlihat dari rencananya. Nah, eh, se- terkait dengan manfaat JKP, sebenarnya memang mungkin kalau yang penerima sekarang sama penerima tahun kemarin itu akan memang mengalami perubahan karena memang kalau penerima menurut PP 2021 sebelum PP nomor 6 ini terbit itu memang hanya 45% dari gaji di 3 bulan pertama dan 25% gaji dari 3 bulan berikutnya. Nah, kalau untuk sekarang itu bisa mendapatkan 60% dari upah yang teman-teman terima dan itu berlaku dari bulan pertama sampai ke bulan ke-6. Kemudian bahwa kalau dulu setelah 3 bulan itu akan hangus, kalau yang sekarang itu bisa sampai boleh sampai 6 bulan baru mendaftarkan. Kemudian terkait kriteria penerimanya, penerima manfaat bahwa memang penerimaan manfaat ini adalah karyawan yang mengalami PHK, nggih. Dan itu pun hanya pada perusahaan yang memang telah mendaftarkan di 4 program kalau perusahaan besar dan menengah, dan kemudian 3 program di perusahaan kecil. Dan juga pangapunten JKN-nya atau BPJS kesehatannya bukan merupakan PBI. Jadi kalau teman-teman PBI memang mohon maaf teman-teman tidak bisa mendapatkan akses dari JKP. Nah, sedangkan penerimaan manfaat sendiri untuk kategorinya secara umum adalah bukan mengundurkan diri, bukan cacat total tetap, bukan pensiun, bukan karena meninggal dunia, dan bukan karena PKWT yang habis masa kontraknya. Nah, sedangkan JKP sendiri itu bisa diakses selama 3 kali. Jadi dalam periode ini maksudnya untuk JKP misalnya sekarang udah dapat JKP gitu ya. Kalau ternyata kok di kemudian hari kok sampai terjadi kasus berikutnya gitu, itu bisa diakses setelah ada masa iur
5 tahun dan itu bisa sampai ketiga kalinya. Tetapi kami tidak berharap ya, cukup sekali saja ya. Setelah itu alhamdulillah bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Nah, ini adalah gambaran besar, gambarannya proses JKP itu seperti apa. Saya yakin teman-teman sudah melaluinya bahwa ketika ketika JKP teman-teman pasti akan melihat akun siap kerjanya punya lencana hijaunya terlihat atau tidak. Kemudian sudah menjalani di lapor PHK nggih. Dari lapor PHK setelah mendapatkan surat keterangan tanda terima PHK dari dinas, kemudian bisa melakukan klaim manfaat. Dan ketika sudah melakukan klaim manfaat, teman-teman sekarang mungkin ada sebagian yang masuk dalam proses verifikasi dari BPJS sebelum nanti teman-teman mendapatkan manfaat JKP di bulan pertama. Nah, secara garis besar nanti setelah menerima manfaat JKP bulan pertama, teman-teman akan untuk mendapatkan manfaat JKP dari bulan kedua sampai ke-6 itu harus diikuti melalui masa asesmen dulu, gitu asesmen dulu, kemudian mengikuti prosesnya, nggih. Ada yang harus melamar 5 pekerjaan, atau mungkin ada yang memilih pelatihan, atau ada yang memilih yang cukup wawancara, kemudian baru akan mendapatkan manfaat JKP di bulan berikutnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang tadi akan melihat apakah lencananya hijau, apa lencananya abu-abu. Nah, kalau yang memang lencananya kok abu-abu, tetapi kok masa kerjanya sebenarnya sudah lebih dari 12 bulan, monggo silahkan cross check ke BPJS. Permasalahan persoalannya ada di apa? Apakah itu karena memang masa iur yang diberikan itu belum 12 bulan atau mungkin karena penerima PBI. Nah, itu monggo silakan di cross check di BPJS. Nah, ini adalah gambaran implementasi dari program JKP sendiri, nggih, program JKP yaitu dari sisi pemberi kerja. Jadi sebenarnya lapor PHK itu bisa dari dua sisi. Bisa dari pemberi kerjanya, bisa dari teman-teman sendiri. Kalau dari sisi pemberi kerjanya, dari pemberi kerja akan mendaftarkan di Siap Kerja, kemudian akan melakukan pelaporan dari SIPP. Kalau untuk lapor PHK sudah ya, sudah dilakukan baik perusahaan maupun teman-teman, kemudian tanda bukti PHK tinggal diupload di SIPP dan kemudian karena mereka sudah mengupload ke SIPP, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP-nya. Atau kalau misalnya kok saya nggak dapat notifikasi-notifikasi gitu ya, teman-teman bisa mendaftarkan langsung di akun Siap Kerja ya. Akun Siap Kerja ada yang namanya lapor PHK, nanti kita akan bahas di sesi di slide berikutnya. Kemudian mendapatkan bukti PHK dari pemberi kerja, kemudian nanti upload seperti itu. Nah, sebenarnya secara keseluruhan itu kita akan di bulan pertama itu seperti yang tadi sudah dilakukan ya, masuk ke Siap Kerja, kemudian ajukan klaim, masukkan data-datanya, kemudian nanti akan dilakukan validasi. Setelah dilakukan validasi, Anda akan mendapatkan email tentang manfaat JKP dan kemudian Anda akan mendapatkan uang tunai untuk bulan pertama. Nah, ini adalah akun. Jadi kalau kalau dari Bapak Ibu bisa melihat di HP-nya, di akunnya, tampilannya akan seperti ini, nggih. Tampilannya akan seperti ini. Kelihatan di sini jaminan rencananya, kemudian nanti di pojok ini yang biru itu Bapak Ibu tinggal klik lapor PHK, lengkapi. Nah, sebelum lapor PHK, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sudah scan dulu di PDF-kan eh, surat tanda terima PHK, kemudian yang dari dinas nggih, nah, itu sudah di-scan terlebih dahulu. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti harus diupload nih, Nggih. Jadi begitu Bapak Ibu sudah lapor PHK akan kelihatan seperti ini bahwa persyaratan lapor PHK untuk mendaftarkan diri ada surat pemberitahuan PHK dari perusahaan, ada tanda terima laporan PHK, ada surat perjanjian kontrak kerja, kemudian ini yang terakhir bahwa itu tidak lebih dari 6 bulan. Nah, di sisi slide berikutnya di HP Bapak Ibu, nanti silahkan dipilih J tipenya. Apakah Bapak Ibu itu karyawan kontrak atau karyawan tetap. Diklik, diisi juga tanggal mulai kerjanya. Kemudian diisi tanggal PHK-nya.
Nah, buat Bapak Ibu yang karyawan kontrak atau PKWT, dipastikan J bahwa tanggal PHK-nya ini jangan sampai di bulan dan tanggal yang sama dengan habis masa kontrak. Karena kalau ini jelas J kemarin 28 Agustus J berarti di 28 Agustus. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang kondisi PHK kamu apa gitu, itu ada 3 pilihan J Bapak Ibu J. Ada kesepakatan bersama, ada perjanjian bersama, dan ada penetapan pengadilan. Kalau Bapak Ibu menerima PHK, maka diklik saja PHK atas kesepakatan bersama. Kalau yang kedua PHK melalui perjanjian bersama ini, kalau Bapak Ibu kemudian tidak mau menerima PHK dan kemudian melaporkan ke dinas, dilakukan mediasi dan berhasil, ini Bapak Ibu klik yang nomor 2. Klik nomor 3, ini kalau Bapak Ibu itu tidak menerima PHK dan sudah dimediasi namun tidak berhasil dan kemudian mengajukan ke gugatan pengadilan. Itu baru klik nomor 3. Jadi tolong diperhatikan bahwa kliknya sekarang ini adalah PHK atas kesepakatan bersama. Kemudian dilapor PHK juga, silakan diisi nama perusahaan, nama alamat, alasan PHK-nya. Kemudian diunduh surat PHK perusahaan seperti yang tadi saya maturkan. Di paling mudah Ibu tinggal klik saja aplikasi CS. Aplikasi CS itu bisa digunakan cam scanner ngoten nggih. Di Ibu mungkin salah satu bisa bantu nginstal cam scanner terus difoto. Nah, nanti dari foto itu bisa langsung simpan PDF, bentuk PDF. Bisa di-share via WA. Nah, itu pastikan dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke sini itu sudah punya dokumen surat PHK, surat tidak menolak PHK dan tanda terima laporan PHK dalam bentuk scan. Kalau Bapak Ibu kesulitan, silahkan datang ke dinas, nanti akan kami bantu PDF-kan. Nah, setelah itu ada yang namanya isian mengajukan klaim JKP, nggih. Nah, diajukan klaim JKP, nun sewu, pastikan ya Bapak Ibu bahwa nomor rekening, nggih, nomor rekeningnya itu adalah nomor rekening yang sama yang terdaftar di BPJS. Diklarifikasi dulu, ditanyakan dulu, apakah dulu Bapak Ibu pernah terima eh apa? Yang bukan penerima upah apa penerima upah apa yang 600.000 itulah. Nah, itu sama nggih. Kalau ada menerima kan daftarnya itu harus sama rekeningnya. Jadi beberapa kasus adalah ketika rekeningnya berbeda, itu uangnya tidak manfaat uang tunai ini tidak akan bisa masuk. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu cross check ulang dulu sebelum mengisi akun banknya. Kemudian swafoto, ketika swafoto seperti yang sudah dicontohkan, jadi jangan pakai masker, jangan pakai kacamata hitam, yang penting jelas mukanya. Kemudian untuk surat pernyataan komitmen ini tinggal klik saja, tidak perlu kemudian tinggal diklik saja kalau yang ini. Nah, kemudian setelah itu akan ada tahapan yang namanya status pengajuan JKP. Nah, ini ketika sudah tadi data-data tadi sudah diisi, Bapak Ibu tinggal akan keluar nih nomor klaimnya. Kemudian tinggal menunggu status verifikasi dari BPJS. Jadi di masa ini memang yang bisa melakukan verifikasi BPJS J, Bapak Ibu J. Jadi kalau misalnya kok sampai 2 hari Bapak Ibu kok belum dapat masih menunggu verifikasi, silahkan datang ke kantor BPJS terdekat. Nah, setelah klaim manfaat ini adalah ada status pengajuan, kemudian ada pengajuan klaimnya, verifikasi tahap 2, kemudian pada penetapan status, kemudian nanti akan keluar yang namanya akses manfaat. Nah, ini adalah kalau tadi kita bahas yang implementasi untuk pengajuan tahap 1 atau sampai sampai manfaat uang tunai itu cair di bulan pertama. Jadi kalau di bulan untuk mencairkan uang tunai bulan pertama itu kan Bapak Ibu tadi daftar lapor PHK, ngupload surat-surat tadi nggih, tanda terima permintaan PHK, tanda terima PHK, kemudian komitmen untuk bekerja.
kemudian menunggu verifikasi. Nah, setelah verifikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya manfaat uang tunai bulan pertama. Nah, kemudian caranya mengajukan manfaat uang tunai kelanjutannya di bulan kedua sampai ke-6 itu caranya seperti ini, J, Bu, J. Yang pertama adalah setelah menerima, Bapak Ibu wajib yang namanya melakukan asesmen diri. Jadi nanti akan ada pertanyaan, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Namanya asesmen diri. Setelah asesmen itu ada dua opsi, nggih. Apakah Bapak Ibu itu mau melamar pekerjaan atau Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan? Kalau mau melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, maka untuk mendapatkan manfaat uang tunai di bulan kedua sampai ke-6, Bapak Ibu wajib mengklik atau melamar 5 jabatan atau 5 lowongan di portal Siap Kerja. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan, jadi pelatihannya ini dibiayai oleh BPJS, J, itu Bapak Ibu harus mengikuti yang namanya konseling. Ini wajib. Konselingnya seperti apa nanti diproses di sistem lagi. Seperti itu. Nah, ketika nanti untuk kemudian mencairkan mencairkan manfaat uang tunai bulan kedua dan seterusnya. Ini setelah dilakukan, ini baru bisa. Jadi kalau kalau pelatihan, mau ikut pelatihan itu minimal 80% kehadiran, ada presensinya. Jadi kalau Bapak Ibu ada dua pilihan, yaitu pertama adalah melamar pekerjaan minimal 5 lamaran di portal Siap Kerja, atau kalau mengikuti pelatihan itu presentase kehadirannya minimal 80%. Nah, itu baru Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat uang tunai di bulan berikutnya. Jadi, sebagai catatan saja bahwa asesmen ini wajib dilakukan Bapak Ibu ya. Nanti setelah dapat uang tunai manfaat uang tunai pertama, nggak akan bisa mengajukan uang tunai kedua, 3, 4, 5, 6 kalau Bapak Ibu tidak melakukan yang namanya asesmen. Asesmen cukup dilakukan 1 kali saja. Setelah asesmen, Bapak Ibu harus melamar 5 lamaran atau harus apply di 5 lowongan atau 5 lamaran. Kalau ada interview, itu boleh cukup 1 interview, itu sudah bisa mengakses bulan berikutnya. J. Nah, konseling sendiri itu tidak wajib. Konseling hanya wajib jika Bapak Ibu mau ikut atau memilih yang namanya pelatihan kerja. Nah, ini adalah contoh asesmen yang akan tampil di HP-nya Bapak Ibu semua. Jadi ini ada asesmen potensi kerja. Nah, nanti pertanyaan cuma pertanyaan-pertanyaan seputaran Bapak Ibu itu minat kerjanya di apa sih gitu nggih. Kira-kira pekerjaan yang diinginkan kemungkinan apa? Itu ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau dulu ada yang pernah coba prakerja ya hampir sama lah. Pertanyaannya juga hampir sama seperti itu. Ini wajib diisi, nggih. Jangan di skip karena kalau di skip Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke manfaat uang tunai 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, untuk klaim manfaat ini adalah yang akan tampil di ininya Bapak Ibu. Akan tampil nggih seperti ini. Ada akses manfaat uang tunai, ada akses manfaat konseling, ada informasi pasar kerja dan ada info pelatihan kerja. Nah, eh, ini kan ada kemudian misi mencari kerja. Ada lamaran kerja. Nah, ini akan kelihatan Ibu sudah lamar baru 1, apa sudah kedua atau ketiga atau keempat atau kelima. Ini akan kelihatan di sini, nggih. Jadi memang semua nyuwun pangapunten, memang terkadang lowongan yang ada di Siap Kerja itu kan satu, nggak temanggungan, nggih. Kita kan harapannya temanggung-temanggung saja atau mungkin belum tentu sesuai. Tetapi karena memang pencairan manfaat uang tunai itu memang hanya dilihat by sistem, jadi
kami tetap menghimbau Bapak Ibu tetap kita mencoba mencari pekerjaan di lingkungan sekitar atau Bapak Ibu yang ingin tuju, tetapi jangan lupakan bahwa untuk mencairkan manfaat uang tunai, Bapak Ibu harus mengklik lamaran kerja di sistem. Seperti itu ya. Karena kalau tidak diklik tidak bisa dicairkan. Kemudian ini kok ada tulisan ya 34 hari gitu nggih. Misi mencari ini kok ada tulisan 34 hari lagi karena memang untuk mengajukan klaim itu maksimal 5 hari setelah klaim awal tanggal awal klaim manfaat uang tunai tahap 1. Nah, jadi ini kalau misalnya mau melakukan Bapak Ibu tadi memilih pelatihan, Bapak Ibu wajib mengikuti yang namanya konseling, nggih. Wajib mengikuti konseling baru bisa mengikuti pelatihan. Nah, ini aktivitasnya sama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih pelatihan, aktivitas pelatihan, maka ini akan tertera absensinya seperti apa. Ini memang untuk pelatihan, memang kita masih full sepenuhnya. Kalau di Temanggung masih full sepenuhnya dari HP, nggih. Dari nggak ada yang kemudian offline, semua pelatihannya online seperti itu. Nah, ini adalah apabila nanti Bapak Ibu kok dipanggil wawancara, ini adalah tampilan. Jadi tampilan sudah baru masukkan 2 lowongan, kok ada info wawancara, lakukan saja wawancara juga by system seperti itu. Nah, ini ada hal yang wajib kita ketahui. Jadi kita harus perhatikan betul nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi besok Bapak Ibu harus cek benar tanggal acuannya tanggal berapa. Ini sekedar ilustrasi saja bahwa Bapak Ibu kan mengajukan di bulan ini nggih, September nggih. Harapan kami September ini kan sudah cair. Berarti nanti September, Oktober, November, Desember 2025. Kemudian akan masuk di Januari 2026 dan Februari 2026. Seandainya nanti keluar tanggal acuannya kok tanggal sekarang, ya, ternyata Ibu keluar tanggal acuannya tanggal sekarang nih, 24 September. Lihat tanggal acuannya seperti apa, dilihat di HP-nya. Hasil apa? Hasil manfaat uang tunai itu kliknya tanggal berapa keluarnya. Itu akan menjadi tanggal acuan pengajuan. Jadi kalau misalnya tanggal 24 September ini berarti Bapak Ibu untuk mengajukan di tahap kedua itu hanya dikasih kesempatan paling lambat 5 hari setelah tanggal acuan. Berarti kalau tanggal 24 berarti besok tanggal 29 Oktober itu adalah yang paling lambat. Dan itu berlaku berikutnya. Jadi udah paling aman adalah di tanggal yang sama, 24 ya 24, 24, 24, 24, 24, 24 terus gitu nggih. Karena ini adalah online tidak akan melihat itu Sabtu dan Minggu, tetapi hanya melihat tanggalnya. Caranya seperti apa? Seperti yang tadi saya beritahukan bahwa sebelum tanggal 29 atau sebelum tanggal ini periode tanggal acuan ditambah 5 hari, itu Bapak Ibu harus sudah setidaknya mengajukan 5 lamaran pekerjaan. Nah, itu baru kemudian bisa mengajukan klaim. Nah, kalau kelewat gimana nggih gitu. Misalnya kemarin kami sering juga dapat ajuan, Mbak saya kok nggak bisa yang ngajukan bulan ketiga, saya lupa. Sudah kelewat 10 hari. Mohon maaf, kalau sudah lewat 10 hari, berarti di bulan ketiga manfaat uang tunainya tidak akan cair. Tetapi bukan berarti kemudian hilang selanjutnya mboten. Bapak Ibu masih bisa mengajukan di bulan keempat. Tetapi dengan catatan tanggal acuannya tadi tidak geseh. Nggih, jangan sampai terlambat seperti bulan acuan ketiga. Jadi nggak bisa kemudian minta, kan saya kan pasti punya hak, haknya sudah hilang ya. Kalau sudah terlambat makanya sudah hilang. Makanya jangan lupakan tanggal acuannya. Ini adalah tanggal-tanggal yang menjadikan pedoman. Ini cuma ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi saja, kalau misalnya tanggal 24 berarti 24 sampai 29 gitu. Jangan dijadikan pedoman yang sekarang ya. Yang dijadikan pedoman adalah paling lambat 5 hari setelah tanggal acuan. Nah, kemudian ketika kemudian nanti di bulan Februari kan berakhir ya. Itu kalau di bulan Februari, kalau di tanggal pencairan bulan ke-6 yang jadi catatan adalah kalau dulu kan boleh terlambat ya, dari tanggal acuan 24 itu berarti bisa
tanggal 24, 25, 28, 29. Kalau di pengajuan tunai manfaat uang tunai terakhir, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah 5 hari sebelumnya. Dan paling lambat adalah 1 hari sebelum tanggal ajuan. Jadi di bulan ke-6, jangan lupa 1 hari sebelumnya itu sudah disubmit atau sudah diajukan. Nah, ketika sudah melewati 6 bulan, Bapak Ibu, atau ketika sudah mendapatkan pekerjaan, Bapak Ibu harus mengisi yang namanya form kepekerjaan seperti ini, kemudian ulasannya. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami kendala dalam mengakses layanan JKP, ini adalah kanal layanan dan informasi JKP-nya. Kami dari pihak dinas cuma bisa melakukan pendampingan sebisa kami, nggih, karena jujur saja kita bisa berbagi, kami tidak pernah mendapatkan kemudian pelatihan seperti apa sih aksesnya. Kami juga tidak punya akses langsung ke aplikasinya. Kami hanya kenapa kita melakukan sosialisasi ini adalah berdasarkan cerita-cerita yang kemudian dari 2022 ini masuk ke kami. Oh, ternyata teman-teman itu kesulitannya karena ini. Karena kok bisa kelewat kan, kok bisa nggak dapat, oh karena ini seperti ini. Tetapi kalau misalnya ada kesulitan yang berkaitan dengan aplikasi, kami sendiri juga harus akan kembali lagi ke kanal-kanal informasi yang memang disediakan. Jadi ada aplikasi siap kerja, jam sostek mobile, kemudian semuanya cek eligibilitasnya memang harus dari kantor BPJS. Nah, kemudian itu terkait JKP, nggih, terkait JKP-nya. Nah, sekarang kami menyadari bahwa untuk bisa melanjutkan, nggih, untuk kita kan nggak bisa harus berhenti di sini. Kita harus tetap melanjutkan, melanjutkan kembali, nggih. Kita harus kemudian mencoba menyusun lagi ini kita harus seperti apa. Mungkin kami baru bisa menawarkan yang namanya fasilitasi penyusunan CV. Kami sudah melihat, sudah ada banyak yang masuk. Insya Allah dalam seminggu ke depan kita akan mulai kirimkan terkait CV-CV yang dengan data yang sudah masuk. Cuma kami harapkan, Bapak Ibu, tolong kami juga diberikan data yang komplit. Karena kalau misalnya kami cuma dikasih pernah bekerja di apa, bagian apa gitu, ya, itu kami akan agak kesulitan menyusunnya. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang banyak, mohon mungkin bisa pengalaman kerjanya bisa dimasukkan sehingga nanti kita akan lebih mudah menyusun CV dari Bapak Ibu semua. Nanti monggo bisa di link, masukkan link atau di scan di sini, dimasukkan saja datanya. Insya Allah akan segera kami kirimkan kembali, ataupun nanti kami akan bikinkan drive untuk Bapak Ibu bisa mengakses CV-CV Bapak Ibu, karena dari drive itu yang akan kami kirimkan ke perusahaan di seputar perusahaan di sini untuk kemudian apakah ada yang bisa apa tertarik dengan CV Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab, nggih. Harapan kami kita bisa saling membantu, kita sharing saja karena memang kita cuma baru bisa sharing, nggih, dari beberapa pengalaman, dari beberapa kasus yang masuk ke kami. Oh, kesulitannya apa. Tetapi paling penting adalah tadi yang seperti saya sampaikan, nomor rekening, nggih, nomor rekening. Nomor rekeningnya jangan sampai bukan nomor rekening yang terdaftar di BPJS. Yang kedua adalah tanggal ajuannya. Tanggal ajuannya jangan sampai kelewat. Karena kalau sudah kelewat lebih dari 5 hari, em, sayang hilang manfaat uang tunainya hilang. Sebentar mohon maaf ya ada jeda sejenak. Jadi tanggalnya. Yang kedua, kalau saran saya, berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan di sini, lebih baik teman-teman mengambil lowongan pekerjaan. Karena kalau kalau mengambil pilihan mencari pekerjaan itu lebih
sudah menarik akses uang tunai. Tetapi kemudian kalau teman-teman mau pelatihan, monggo silahkan. Tetapi pelatihannya diajukan saja di bulan kedua atau ketiga. Tapi pelatihan itu sudah tidak bisa, akses pelatihan sudah tidak bisa dilakukan setelah bulan keempat. Jadi maksimal di bulan ketiga. Setelah bulan keempat, teman-teman udah nggak bisa melakukan akses pelatihan, nggih. Itu nggak bisa. Jadi biar mudah saja itu klik saja yang melamar pekerjaan, yang memang melamar pekerjaan. Kemudian jangan lupa setiap bulannya itu klik di 5 lowongan. Jujur saja, nggih, yang penting diklik gitu. Yang penting ngeklik. Tapi juga disesuaikan. Kalau misalnya SMA ya SMA, pendidikan yang dicari SMA ya SMA linier atau mungkin sarjana monggo gitu. Tetapi cari yang linier. Cuma memang kalau nanti ada yang Mbak kok nggak ada yang Temanggung sih gitu. Memang jarang sekali teman-teman perusahaan di Temanggung itu mau ngakses atau mau masukkan ke siap kerja. Sedangkan dari kami tidak bisa membantu memasukkan lowongan itu karena aksesnya masing-masing harus dari perusahaan. Eh, itu kemudian yang paling paling utama sih itu nggih, jangan lupa nomor rekening. Kemudian adalah klik 5 lamaran. Ketiga, jangan sampai kelewat tanggal. Jadi kalau bulan kedua, 3, 4, 5, maksimal 5 hari dari tanggal acuan. Tapi di bulan terakhir itu paling lambat 1 hari sebelum tanggal acuan. Itu seperti itu. Dapatnya kalau sekarang sama nggih, kalau sekarang kami nggak bantu lagi perhitungan karena memang sekarang dapatnya semuanya 60% dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Kemudian terkait kalau Mbak, kalau saya dapat pekerjaan, kalau sudah dapat pekerjaan itu akan otomatis JKP-nya hilang di bulan berikutnya. Itu juga dilihatnya dari apa? Itu yang satu dari laporan kepekerjaan. Yang kedua dari sistem SIPP-nya perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini kan sekarang PHK dari Sinar Sengon. Alhamdulillah kok bulan bulan depan itu sudah diterima di misalnya CJWI gitu ya, CJWI. Nah, ketika CJWI itu sudah membayarkan BPJS Bapak Ibu di SIPP mereka, itu otomatis nanti bulan berikutnya Bapak Ibu tidak dapat klaim manfaat uang tunai gitu ya. Seperti itu karena memang itu bukan berarti terus saya kan haknya 6 bulan, tidak. Ini hanya sebagai jaring pengaman selama 6 bulan dengan harapan 6 bulan itu Bapak Ibu sudah mendapatkan pekerjaan. Itu mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Monggo kita sharing saja. Mungkin ada yang sudah Yun ngapunten sudah alhamdulillah sudah dapat keluar nih verifikasinya, keluar manfaat uang tunainya. Monggo bisa share ke teman-teman yang lain ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan, monggo. Ya, Mbak, Mungkin gini ada kan yang sharing. saya udah Monggo. daftar, Ye, kemarin. ya, Tapi untuk keliruannya itu yang upload foto itu, ye. upload foto itu kan yang 3. Terus kan yang saya upload itu malah yang penerimaan PHK. Tiga-tiganya itu upload itu semua. Oh, je. Itu kayak gitu. Terus yang kedua Mas kapan? Ye, kemarin, ya. tapi kok itu udah lolos tahap 1 lah cuman. Oh, enggak, nganu ya. Berarti verifikasinya berhasil ya? Ya, kurang nunggu yang verifikasi dari BPJS. Kurang verifikasi BPJS. Oke. Ya. Itu terakhir kali Masnya submit kapan? Kemarin. Oh, submit kemarin nggih. Oh, Ya, nggih. itu Gini aja, Mas. cancel apa gimana? Di cancel apa gimana? Nun sewu. Saya belum pernah punya akunnya nggih. Jadi saya belum bisa membayangkan apa. Sekarang dilihat di HP-nya nggih, Mas. Dilihat coba di HP-nya. Di akun itu. Ada akun apa pengajuan ulang atau tidak? Oh, coba bentar. Oke, kalau misalnya ada akun pengajuan ulang, mungkin bisa dicoba. Tetapi kalau menurut saya, jenengan tidak mawon ke kantor BPJS terdekat.
Jenengan tidak mohon ke kantor BP karena nanti proses verifikasi itu kan sepenuhnya ada di BPJS, nggih. Jadi ketika verifikasi itu kan sepenuhnya ada di BPJS. Nah, kalau saran saya tidak aja ke BPJS terdekat karena itu kan jadi gini, siap kerja di akun awal, akun Lencana itu masuk di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi di akun klaim JKP itu masuk di jkp.go.id, masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti begitu masuk lagi ke asesmen itu masuk di akun siap kerja lagi. Jadi kan ada pembagian ini tahap ini masuk ke kewenangan mana. Jadi di tahap lencana adalah masuk dimasuk kewenangannya Kemnaker, tahap pengajuan klaim pertama itu masuk di kewenangannya BPJS, nanti tahap pengajuan asesmen dan klaim berikutnya itu di siap kerja lagi. Jadi kalau kalau sampai 2 kali 24 jam Masnya kok verifikasinya belum keluar, saran saya datang aja ke BPJS. Oh ya. Oke, datang aja ke Itu ya BPJS. kedua sama itu Oke. rekening kemarin kan dari pihak kantor katanya suruh rekening sembarang. Terus mbaknya jadi bilangnya rekening yang buat itu ya Deh. harus rekening sembarang. Jadi gini Mas, sebenarnya nomor rekening itu memang bisa. Tetapi pengalaman kami, kami sendiri kan memang belum pernah mengajukan langsung. Tetapi dari teman-teman yang sering datang terus komplain gitu ya, kok saya nggak dapat gitu. Itu terkait sama nomor rekening yang tidak sama. Jadi seperti mungkin kalau teman-teman preso BSU ya. Ya. Jadi akan lebih mudah ketika nomor rekeningnya itu sama seperti yang di BPJS, seperti yang di BSU. Itu jauh lebih mudah. Maksudnya verifikasi BPJS-nya juga cepat, masuk rekeningnya cepat. Oh ya, berarti ini saya harus ke kantor aja ya? Kantor BPJS aja ya? Iya, kalau saran saya ke kantor BPJS aja. Maksudnya konsultasi terkait apakah sekarang ini ketika proses upload dokumennya itu keliru, apakah BPJS tetap nunggu harus diverifikasi terus ditolak atau bisa langsung ajukan ulang. Nah, yang kedua adalah rekening. Karena memang kalau di sosialisasi itu kan kebanyakan cuma rekeningnya, yang penting rekening bank gitu aja. Bank nasional gitu, disarankan bank nasional. Tetapi pada kenyataannya akan lebih mudah yang rekeningnya itu yang sudah sama seperti yang terdaftar di BPJS. Verifikasi dan transfernya lebih cepat. Oh iya. Itu yang ya berdasarkan ini ya sharingnya dari teman-teman yang pernah mengikuti klaim itu beberapa kali seperti itu. Ngoten nggih Mas Winardo nggih. Nggih, mungkin yang lain. Pak, mau. Ya, ini kan halo, iya. Yang Mbak Uwis, Mbak Ais dulu kemarin. Apa yang Mas Dwi? Ya, halo. Mas Dwi dulu ya, habis itu Mbak Ais ya. Ya gimana Mas Dwi? Ya, gimana Mas Dwi? Kemarin kan yang dapat BSU itu kan kantor pos. Oh iya, terus kantor gimana? Pos ya. Jadi kalau yang BSU kantor pos, saya rasa yang penting pakai rekening Bank Nasional. Berarti kemungkinan besar jika masuk ke kantor pos itu rekeningnya jenengan nggak sama seperti rekening yang terdaftar. Kemarin rekeningnya yang waktu didaftarkan BSU itu rekening apa Mas? BRI. Kok nggak jelas BRI apa BNI BRI. Halo. BRI apakah Halo. BRI? BRI itu rekeningnya juga sudah pernah dipakai untuk pendaftaran BPJS atau beda Mas? Karena dulu kan pernah Himbara nopo-nopo terus bar niku gantos. Masnya sudah sampai tahap apa Mas? Masnya sudah sampai tahap apa? Itu yang mau klaim
mau ngeklaim itu yang masukkan nomor rekening itu yang Oh, berarti sebelumnya verifikasi dari BPJS. sebelum verifikasi BPJS. Oh, sebentar. Oh, nggih. Setelah ini nanti akan kami tampilkan videonya, nggih. Seperti apa prosesnya seperti itu. Nggih, berarti Masnya ini baru sampai tahapan klaim nggih, Mas, nggih. Klaim yang baru masukkan foto berarti ya? Iya. Oh, sebentar ini kita akan tampilkan video. Setelah ini Mbak Ais sebentar nggih habis ini nggih. Oke, Mungkin semoga sih bisa terjawab di sini. Monggo Mas tadi. Kenapa? Oh. Oh, suaranya kan ulangi ya. Sudah tak ulangi. Udah full ya? Suaranya udah maksimal. Nah, udah. Share. Mana? Dengan klik share. Share. Stop sih, weh. Stop sih. Nah, terus share dulu. Klik share. Nah, ini loh, diklik ini. Nah, Gitu. ya. Oh. Bentar Mbak, sebentar Mbak. Hilang anu nih. Share sound. Coba ya. Cara mudah klaim manfaat jaminan kehilangan pekerjaan melalui website jkp.go.id. Klik tombol ajukan klaim. Kamu dapat melihat syarat PHK dan pengajuan laporan. Lanjut scroll ke bawah. Klik tombol ajukan klaim kembali. Klik tombol masuk, kemudian masuk menggunakan akunmu yang sudah terdaftar. Pilih lapor PHK, pastikan kembali sudah memenuhi persyaratan, klik tombol PHK. Lengkapi data berikut. Klik selanjutnya. Lengkapi kembali data. Klik lapor PHK. Laporan PHK kamu berhasil dibuat. Selanjutnya, klik ajukan klaim JKP. Masukkan nomor NPWP dan data rekening bank yang digunakan. Lalu lakukan swafoto. Perhatikan instruksi swafoto. Mulai ambil foto. Klik simpan foto. Setelah data lengkap, kirim laporan. Baca surat pernyataan, kolom persetujuan, lalu kirim laporan. Klaim manfaat uang tunai kamu berhasil. Selanjutnya, lakukan asesmen untuk klaim manfaat lainnya. Klik mulai asesmen, masukkan pekerjaan terakhir, dan 3 pekerjaan yang diinginkan. Klik tombol selanjutnya. Jawab seluruh pertanyaan kuis, dan kamu akan mendapatkan hasil asesmen potensi kerja. Kamu bisa lanjut masuk ke informasi pasar kerja, pilih lowongan sesuai yang kamu minati, klik lamar sekarang, pilih ya. Pekerjaan hilang, JKP hadir menyelamatkan. Nanti videonya kita upload di IG Dinas Mbak. Baik Bapak
Ibu, ini adalah kira-kira gambarannya proses yang Bapak Ibu harus lalui pakai via HP masing-masing ya. Nanti video ini akan kami upload di IG Dinperinaker Temanggung. Jadi Bapak Ibu kok lagi buka agak bingung gitu ya, agak bingung, monggo bisa dibuka di IG Dinperinaker Temanggung. Video itu akan kami upload di sana. Ya, baik kita lanjutkan tadi Mbak Ais, Mas Dwi gitu nggih. Nanti tadi klaimnya kan untuk banknya Bismillah aja nggih Mas ya. Insya Allah bisa kok gitu. Insya Allah Bank Nasional, tetapi memang tadi yang disampaikan kalau memang yang sama, terdaftar yang sama itu jauh lebih cepat nanti prosesnya. Itu seperti itu. Oke, baik Mbak Ais ya. Monggo Mbak Ais. Suaranya udah di unmute ya. Monggo. Ya, gini mau tanya, semisal rekening yang dimasuk BSU itu terblokir oleh bank gimana ya, Bu? Oh ya, kalau terblokir otomatis jangan dipakai ya Mbak ya. Otomatis pakai Bank Nasional Ya, gitu. Jadi kami maksudnya hanya memberikan opsi saja. Jadi opsi pertama. Oke. Berarti tetap pakai Bitap maksudnya. Ya, suaranya kok terputus. Maksudnya bisa pakai rekening lain, berarti toh nggak pakai rekening yang waktu pada saat didaftarkan di BSU. Oh, jadi begini, opsi pertama itu adalah untuk lebih mudah dan lebih mudah verifikasi dan lebih mudah nanti dalam penerimaannya, itu memang kami sarankan pakai rekening yang terdaftar di BPJS. Jadi rekening yang terdaftar di BPJS. Paling gampang contohnya memang yang di BSU nih, karena kalau BSU kan yang sudah barusan saja dilewati. Tetapi apabila kemudian kok rekeningnya kok terblokir atau Bapak Ibu sendiri yakin apakah rekening itu masih hidup atau tidak, itu bisa Bank Nasional. Rekening Bank Nasional, ya. Saran kami BNI, BRI gitu ya, jangan kemudian kok Bank Jateng atau Bank Pasar gitu ya, itu pasti jelas tidak akan bisa masuk gitu. Nah, tetapi opsi itu ada karena apa? Tapi jangan khawatir kok kalau BSU saya sudah terblokir, masuk terus nggak dapat, tetap akan dapat, tetapi akan prosesnya pasti akan lebih lama. Kemudian dipastikan bahwa nomor rekeningnya sesuai dengan nama Bapak Ibu, nggih. Karena kami pernah menemukan tidak bisa terbayarkan karena nomor rekeningnya berbeda. Kok nomor rekeningnya? Nama dalam rekeningnya berbeda. Jadi itu yang harus dipastikan, namanya harus sama. Kalau nama pakai yang terdaftar. Dalam? Pakai BCA. Pakai BCA bisa atau berarti Bu? Bisa. Bisa kok pakai BCA bisa. Opsi tadi itu hanya memberikan bahwa, jadi gini Mbak, akan proses yang lebih cepat karena kan itu kan BPJS itu kan begitu diklaim, begitu Bapak Ibu mengajukan klaim, itu kan mereka akan verifikasi klaim data dulu nggih, surat dulu ya. Kalau surat itu kan pasti berdasarkan basis sistem saja. Kemudian itu verifikasi apakah jenengan itu PBI atau enggak, JKN-nya. Karena biasanya terverifikasi 4 program, JKK, JKM, JP, JHT. Ini terverifikasi. Tetapi ternyata begitu dilihat JKN-nya PBI, maka otomatis akan hilang JKP-nya. Jadi mereka akan melakukan proses ini dulu. Nah, begitu proses verifikasi BPJS Ketenagakerjaan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan, baru masuk verifikasi yang namanya nomor rekening. Tetapi memang kalau misalnya ini biasanya Bapak Ibu nggih paham email masing-masing nggih. Saya berharap bahwa tolong teman-teman diingatkan buat yang masih muda-muda tolong dibentuk nggih. Yang mungkin teman-temannya yang mungkin tidak familiar dengan alamat email. Karena kalau misalnya terjadi verifikasi diterima atau mungkin nomor rekening itu kok tidak valid, itu semua pemberitahuan itu via email. Di JKP ini
semua pemberitahuan itu via email nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memastikan bahwa emailnya aktif dan sering dicek. Begitu. Itu nggih Mbak Ayus ya, jangan khawatir. Insya Allah pakai BCA pun bisa, tetapi pasti akan memerlukan waktu. Kalau sendiri sudah lapor PHK belum Mbak? Mbak Ayus Belum, sudah belum. Maksudnya saya kemarin cuman download Siap Kerja, sudah verifikasi dan sudah terverifikasi, Nggih. cuman belum belum memasukkan Nggih. berkas apapun belum. Oh belum. Oke. Nanti kalau misalnya Mbak Ais kok ragu-ragu, monggo datang ke dinas saja boleh. Nanti kita bantu dampingi untuk buat laporan PHK-nya. Buat apa? Ngeklik di akunnya. Seperti itu. Oh, datangnya ke dinas Temanggung berarti ya, Bu, ke BPJS Tenaga Kerja. Begini, kalau BPJS karena Mbak Ais asli mana? Saya asli Alamat Bogor, Mbak. tinggal di mana Mbak Ais? Secang. Nggih, kalau nggih, Secang nggih, domisili di Secang. Jadi gini, Mbak, karena kalau BPJS itu kan pada dasarnya sih bisa dilakukan link nasional ya. Yang penting kalau ini surat-suratnya ada, nomor nanti terimanya ada, itu tidak berpengaruh itu ada di BPJS mana. Seperti yang tadi mungkin Mas tadi yang awal siapa yang tanya ya, yang datang itu kan yang penting ada nomor klaimnya nggih. Kan ada nggih, itu kan tadi keluar nih. Nomornya berapa? Nah, itu bisa ditanyakan via nomor klaim itu saja. Boleh dibaca Bu kok, Mbak. Kalau misalnya mau kalau BPJS kalau misalnya mau mbaknya deket di Magelang, ke Temanggung, monggo bisa. Misalnya yang jelas kalau kami kan memang sudah menyediakan untuk pendampingan upload, monggo bisa di sini, bisa di Temanggung. Kami tutup jam setiap hari Senin sampai Kamis. Kemudian khusus hari Jumat kami tutup jam 2:30. Tadi ada pertanyaan dari kalau nomor klaimnya itu yang mana dia nggih? Oh, ini kalau Mbaknya sudah ngeklaim Mbak sekedap nggih, saya share ulang ya. Saya share ulang di mana? Oh, ini. Monang sedap. Saya kecilin deh. Jadi ini loh Mbak. Oh, bisa dipresani nggih ketika kita mulai klaim manfaat ini kan ada nggih nomor klaim. Ini ya. Bisa dipresani nggih ada nomor klaimnya nggih. Ini akan membantu untuk melakukan pelacakan. Jadi nanti di HP-nya Mbak Ais itu akan kan ada proses yang namanya pendaftaran nggih, pengajuan klaim nggih. Kemudian dari foto, ngupload dokumen. Nah, itu nanti ketika sudah upload itu akan keluar klaim manfaat gitu kan. Nanti ada tulisan nomor klaim. Itu ada, Mbak. Otomatis di sini ada. Jadi kalau misalnya Mbaknya mau tanya, tinggal ke BPJS bawah ya. Pak, ini saya di tahap ini gitu, seperti itu. Tadi baik, terima kasih Bu. Yang pertama dia gitu Mbak Wis nggih. Ya tadi yang sudah isi ini adalah Mbak Widya ya. Mbak Lisa. Izin bertanya Bu. Ada pertanyaan. Izin bertanya Bu Yeni. Iya, halo. Iya, suara saya jelas nggak? Iya. Bu, di dekat tadi sempat hilang suara. Nggak jelas ya Bu ya? Sudah jelas suara saya Bu? Oh jelas. Didekatkan aja. Iya.
Jelas, jelas, Mbak. Izin bertanya, Ibu Yeni terkait Ini proses klaim JKP dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Nah, kalau Ya. misalnya pekerja tersebut aktif namun tidak PBI, jadi kayak mandiri gitu, jadi dia aktif, teman tidak masalah ya Bu ya? Terkait Oh, itu salah, Mbak. klaim Ya, yang nggak bisa itu JKP ini. cuma PBI. PPI ya, Bu Eka. Ya, Jadi kalau yang nggak PPI bisa itu cuma otomatis, PBI. oh Ya. gitu. Jadi statusnya aktif atau non aktif ini tidak pengaruh ya, Bu ya? Eh, eh, Kalau selama ini yang Iya, kami alami, status iya. aktifan itu hanya dilihat di BPJS BPJS Tenaga Ketenagakerjaan. kerjaan ya, Bu. Oh iya, J. baik. Baik, terima Ya, kasih, Bu. J. Kami Bentar, kami belum satu lagi, Bu. menemukan aduan terkait itu. Iya, iya, monggo, Oh Mbak. iya, baik. Yang kedua itu terkait masa iur 12 bulan. Kan ketentuannya bahwa minimal dia ada masa iur 12 bulan gitu kan, Bu. Namun kemarin J. ada satu kasus karyawan kami, Bu. Itu tuh Iya. ada amalgamasi, penggabungan saldo. Jadi dia udah kerja 5 tahun, terus dia gabung saldo dengan perusahaan sebelumnya. Jadi prosesnya itu sekitar 5 bulan yang lalu. Dan setelah kita ajukan klaim Iya. JKP, di situ ada keterangan bahwa tidak bisa karena masa kerja kurang dari 12 bulan. Padahal kenyataannya Iya. dia udah kerja 5 tahun dan terdaftar aktif. Jadi itu gara-gara amalgamasi. Nah, kalau kasus seperti itu bagaimana Bu ya? Terkait Jadi, oh, iya. amalgamasi saldo dua Terima kartu kasih. Bu, Ya, penggabungan saldo. jadi seperti ini, Mbak. Iya, Ya, kalau itu mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau itu kan nggak ada boleh di menang. kewenangan jawaban itu Mbak. ada di kewenangan BPJS ya, Dua kok ada di tidak. BPJS. Tapi kalau oh menurut begitu. saya mungkin Ambil dua. diperhatikan dulu Mbak, karena begini, Iya, ambil BPJS dua. itu kan ada ketentuan perusahaan Kelas 9 besar aja. itu berarti Iya, adalah 4 program JHT, iya JP, betul. Iya JKK, betul. JKM, JHT, JP seperti itu. Iya Sedang betul. perusahaan yang kecil itu kan cuma JKK, JHT, tidak pakai JP, tidak Pak, JKK, JPI betul. JKM, Iya, iya, iya. ya. Nah, Iya. sebenarnya Betul. perubahan itu berlangsung di PP ini. Karena kalau yang dulu di tahun 2021 itu adalah 3 program di 4 program jadi kalau dulu perusahaan kecil itu hanya JKK dan JM. Iya, 2 program. Kemudian kalau di perusahaan menengah besar JKK, JM, JHT, JP. Iya, Nah, betul. itu perlu diklarifikasikan ke BPJS dulu, Mbak, Oh, baik. karena memang ada di tahun 2021 dan 2026 itu ada PP yang berbeda. Ya, Iya, yang dua, pertama iya, adalah baik. PP-nya berbeda. Iya. Kemudian apakah kategorinya nanti perusahaannya sama-sama misalnya menengah besar atau Oh, begitu. sama-sama kecil. Itu kan berarti harus disinkronkan lagi, Iya, sinkronkan lagi. Sedangkan yang kedua mungkin pertimbangan kan kalau namanya sistem itu kan hanya mempertimbangkan masa iur dari perusahaan yang mem-PHK nggih. Karena kan kita bicaranya kan ini kan BPJS itu tidak melakukan klarifikasi person to person itu kan by manual ya, tetapi kan by sistem. Jadi yang dilihat sistem itu kan hanya melihat bahwa eh, dari PT ini, karena itu kan terhubung sama SIPP ya Mbak ya. SIPP-nya apa yang di BPJS yang dari perusahaan ke BPJS itu saya kurang, kalau tidak salah namanya SIPP nggih. Itu kan yang terdaftar adalah CV Sinar Singon. Yang dilihat adalah masa iurnya CV Sinar Singon karena dia di PHK dari CV Sinar Singon. Kalau saran kami, kalau secara sistem pasti tertolak. Karena sistem hanya melihat CV Sinar Singonnya, SIPP-nya adalah iurnya, iur dari SIPP Sinar Singon, itu hanya dilihat dari situ. Nah, mungkin bisa ajukan banding aja di BPJS. Apakah kemudian BPJS punya punya apa ya diskresi ya kalau itu kan berarti tergantung dari BPJS-nya bisa memberikan diskresi asas kasus itu atau tidak. Karena kalau kalau by sistem pasti hanya melihat dari SIPP di CV Sinar Sengonya saja, Mbak. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya, karena kan kalau itu kan diskresi ataupun tidak itu ada di kewenangan
BPJS. Tetapi bicara sistem memang kalau secara manusia kan kita bisa lihat ye, kan biyen wis malu-melu, kudune entuk kan ngoten nggih. Tetapi kan kita bicaranya di sini kan kita bicaranya sistem. Kalau di sistem kita hanya sistem hanya melihat dari SIPP terakhir dan masih SIPP dari perusahaan yang mem-PHK. Itu seperti itu. Kalau saran kami coba aja Mbak konsultasi lagi ke BPJS, apakah itu bisa menjadi pertimbangan atau tidak. Mungkin itu nggih Mbak Widya nggih tadi. Iya. Iya, iya, Selanjutnya tadi kayaknya ya. ada yang mau, iya, Boleh sepertinya kok masih. kami cuma bisa memberikan Oh jawaban iya, seperti itu ya Mbak iya, ya. iya, terima kasih Bu. Satu lagi tadi yang Nggih. belum jelas terkait jika tahap satu itu proses telah berhasil, manfaat yang Nggih. kita terima itu jangka waktunya biasanya berapa hari atau dalam waktu 1 bulan atau berapa Bu? Jadi tadi mohon maaf saya kurang jelas Oh, jadi gini. Jadi manfaat yang diterima. Iya, Eh, jadi manfaat JKP itu kan 6 bulan ya, 6 bulan. Manfaatnya 6 bulan. Kalau iya, manfaatnya itu kan ada tiga. Satu adalah uang tunai, kedua adalah informasi pasar kerja, ketiga adalah pelatihan. Itu manfaatnya. Tetapi kan memang biasanya yang akan diambil itu di awal itu kan di manfaat uang tunainya ya Mbak ya. betul, Begitu betul. proses pendaftaran, lapor PHK, klaim lapor PHK, pendaftaran, kemudian klaim, proses verifikasi. Verifikasi adalah satu verifikasi dokumen persyaratan, kedua adalah verifikasi terkait status JKN-nya, status JKN, kemudian verifikasi kemudian rekening ya, JKN kemudian rekening. Nah, begitu rekening JKN dan rekening oke itu kan berarti terverifikasi oleh BPJS. Nanti otomatis uang manfaat uang tunainya akan masuk ke rekening yang didaftarkan. Itu otomatis 60%-nya. Nah, dari itu akan muncul yang namanya tanggal acuan. Tanggal acuan. Nah, di situ 30 hari. Itu 30 hari, saran saya sih sampai 34 hari aja ya. Karena kan tadi ada 5 hari plus. Itu 5 lamaran harus sudah Anda lakukan di sistem siap kerja. Untuk bisa mengajukan klaim manfaat uang tunai di bulan kedua. Jadi memang biasanya itu pada agak nganu nggih nggak terlalu nggak ke tanggal acuan. Yang kami hadapi seringkali datang itu adalah kok saya nggak bisa keluar itu karena biasanya pada miss di tanggal acuan. Jadi pastikan ketika manfaat uang tunai itu cair, Bapak Ibu langsung ngakukan asesmen, nggih. Nanti di sistem akan kelihatan tanggal acuannya. Nah, di tanggal acuan itu, pengajuan klaim manfaat uang tunai berikutnya maksimal 5 hari setelah dari tanggal acuan. Kalau sudah kelewat ke hari ke-6, maka manfaat uang tunai itu di bulan itu tidak akan bisa cair. Ini saya bukakan lagi. Jadi kalau saya share lagi terkait di ini, sekedap. Nah, ini. Jadi ini yang harus kita ini untuk tanggal ini saya cuma tanggal ilustrasi ya, Mbak ya. Tetapi yang kita pakai adalah mana sih? Nah, yang kita pakai adalah yang ini, diajukan paling lambat 5 hari setelah tanggal acuan. Ini ada ilustrasinya. Kalau tanggal acuannya 24, maka tanggal 29 harus sudah diajukan. Kalau enggak, uang tunai tidak akan bisa cair. Sedangkan di bulan terakhir itu manfaat uang tunainya harus diajukan 1 hari sebelumnya. Jadi khusus di bulan terakhir atau nanti di bulan Februari nanti itu di bulan apa 1 hari sebelum tanggal acuan. Nah, kemudian manfaat ini akan berakhir kalau satu mendapatkan pekerjaan. Tandanya mendapatkan pekerjaan apa? Kalau sudah mengisi form kepekerjaan atau di perusahaan yang baru sudah
mendaftarkan akun sudah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Anda melalui sistem SIPP mereka. Itu otomatis manfaat uang tunainya tidak bisa diklaim. Seperti itu Mbak Widya. Gitu nggih. Ya, berikutnya Mbak Siding nggih yang mau ada pertanyaan lagi Saya Bapak Ibu? permisi Iya, Bu, bertanya Mbak Bu. siapa nggih? Masih ada Nggih, lagi. Mbak siapa ini? Bukan masih Mbak Widya. Oh, ini masih Mbak Widya atau Mbak Siti? Mbak Siti Eh, dulu nggih, Mbak Widya nanti oh bisa ya, di-chat. Ya, ini Bu mau tanya, Ya, gimana Mbak Siti? ya di Nggih. perusahaan di CV Sinar Sekon kan saya nggak pernah mendapatkan BSU. Terus yang saya daftarkan Nggih. itu rekening UOB itu bisa nggak ya? Rekening UOB kayaknya bisa nggih. Bisa nggih? UOB. Eh UOB kan Bank Nasional juga ya, tetapi memang gini aja Bu. Ibu sudah sampai tahapan apa nggih? Sudah menunggu verifikasi. Menunggu verifikasi nggih. Sudah kapan itu Bu Ya, dilakukan? Sudah kapan? Maksudnya hari Ibu ngeklik Senin. Hari Senin kemarin ya? itu ya, ya. Senin tuh tanggal Senin kemarin ya? 22, nggih. Hari Senin. 22 nggih, tanggal 22 nggih. Iya. Iya, berarti memang ditunggu coba ditunggu ini ya Bu nggih. Biasanya sih 2 kali 24 jam ya, Mas Adi ya. 2 kali Oh, nggih. 24 jam nggih sudah keluar nggih. Karena Gini aja kita tunggu aja Bu. Sebenarnya masalah BSU dan tidak itu sebenarnya BSU dan tidak itu kan beda nggih. BSU sama ini itu kan beda nggih. BSU sama ini itu kan beda. Yang kedua, tadi memang kami menyarankan rekening. Jadi gini, BSU itu tadi kami cuma contoh aja Bu. Jadi kami nggih. memang Ya, menyarankan rekening yang adalah rekening yang terdaftar di BPJS. Contohnya misalnya nggih. pas Anda dapat BSU pakai itu, misalnya seperti itu. Tetapi kenapa? Karena itu akan memudahkan proses verifikasinya, mempercepat saja. Tetapi pada dasarnya kan pasti akan ada Nggih. proses verifikasi, nggih. Tapi yang di oh Nggih. iya Bu ya, itu namanya Ibu kan? Iya, Bu Siti Solikah nggih namanya iya Ibu atas nggih. nama. Tidak nama nggih, tidak nama Ya, dengan nomor rekening nama yang berbeda mboten nggih. enggak. Biasanya Masih. sih bisa nggih. Nggih, kita tunggu aja nggih Bu, kita tunggu aja nanti kalau misalnya Ibu coba cek email ya Bu. Ibu coba cek email Ibu. Oh ya. Di situ ada bunyi apa? Karena biasanya kalau misalnya nggak ada, tidak terverifikasi ataupun ada apapun tidak, itu semua keterangan ada di email. Ada di email. Nah, nanti kalau Oh sampai nggih. Ibu kan Senin ya. Senin. Coba nanti kalau sampai besok kok belum terverifikasi, Ibu datang aja ke BPJS. Oh ya. Masalahnya ada di mana kan gitu nggih. Oh nggih. Karena nun sewu Ibu bukan PBI nggih. Masuk PBI mboten Bu? Mboten nggih. Bukan Mboten. bukan PBI ya. Nggih mboten. Karena biasanya yang sering jadi ganjalan itu PBI. Yang sering jadi ganjalan itu PBI. Kalau nomor rekening jarang nggih karena kan sistemnya akan berbeda sama BSU ya. Karena kalau BSU itu kan dari BPJS terus habis itu ke Naker. Kalau ini kan dari Naker terverifikasi di BPJS. Jadi biasanya selama itu bank yang berfungsi nasional gitu nggih, bukan bank daerah, itu biasanya sih nggak pernah ada masalah. Walaupun memang akan butuh waktu untuk verifikasi. Tuh. Bismillah aja Bu. Insya Allah Iya. cair kok. Insya Allah cair. Nggih, insya Allah cair. Kalau misalnya dalam 3 hari kok verifikasinya tidak keluar, Ibu coba cek emailnya. Emailnya tadi ada keterangan apa di email, nggih. Kalau ini nanti kita Oh iya. kita coba tindak ke BPJS untuk masalah verifikasinya ada di mana. Seperti itu. Oh ya. Oke. Tapi Terima jangan lupa kasih ya Bu. Bu, nanti kalau uang tunainya sudah Ya. cair, dicek Ya. tanggalnya, oke. Terus Oh ya. ngelamar mawon. Yang penting tinggal siap kerja niku ngelamar mawon 5. Kalau saran saya sih 5 perusahaan yang berbeda. Tetapi
Kalaupun kok nggak ada yang cocok, bisa di perusahaan yang sama, tapi jabatannya harus beda. Kalau di perusahaan yang Oh, sama, jabatannya harus beda. Tetapi yang paling mudah menurut kami untuk bisa mencairkan uang tunai itu pilihlah 5 perusahaan yang berbeda. Karena kalau itu nggak oh iya. diklik, ibu nggak bisa cair uang berikutnya. Dan dipastikan tanggalnya jangan sampai kelewat, nggih, Bu. Karena kalau udah kelewat, manfaat pengajuan itu nggak akan bisa dicairkan. Oke. Itu seperti itu. Gitu nggih, Bu Siti nggih. J. Oke, Mungkin suwun. ada pertanyaan yang lain? J. Mungkin kembali ke Mbak Widya lagi. Kalau nggak ada yang lain yang tanya. J. Bisa dipahamin J, untuk sejauh ini paling tidak Bapak Ibu preso hanya Bapak Ibu harus apa? Itu yang paling penting buat kami. Harus apa? Caranya seperti apa? Sehingga jangan sampai nanti eman-eman J kalau nggak bisa dicairkan. Itu harapan kami semuanya cair. Jangan sampai kelewat tidak cair karena lupa atau mungkin klentu engkang nganu nggih memasukkan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kekeliruan bisa kita susuli di awal. Mungkin itu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Mbok Bilih kita cukupi sekian, J. Informasi apapun, informasi video akan Bu, bisa Bapak mau Ibu tanya lagi, lihat. Mbak. Oh, J. Oh J, iya, maaf. gimana? Pak Winarno, J. J, Nah, gimana, Pak? itu kan J. semisal udah diklaim, itu untuk J. pencairannya nunggu berapa hari apa gimana? Biasanya begitu terverifikasi, keluar Ya. terverifikasi, sudah masuk rekening. Oh, gitu. Oh, ya berarti itu buat acuan Oke. untuk yang bulan berikutnya. Nggih, nanti begitu keluar, nah nanti dicek Bapak di nomor rekening tanggal berapa, nanti Bapak Oh, langsung nggih. asesmen, nah keluar nanti begitu Bapak asesmen itu akan keluar tanggal acuannya. Cuma kalau Oh, saran nggih saya berarti sih dilihat aja langsung. transferannya masuk tanggal berapa, itu gunakan jadi Ya. acuan aja. Itu yang paling aman nggih Oh, menurut kami sampai saat nggih. ini gitu. Nggih, C. nggih, nggih. Jadi setelah diperisani, transferannya itu masuk tanggal berapa, eh, paling aman itu jadikan tanggal acuan. Nggih. Jadi sebelum Mbak, tanggal itu pertanyaan Bapak lagi ini. sudah, G. Nggih. Semisalkan Gimana Pak? Semisalkan ini kan sambil nunggu pencairan yang JKP, terus kan J. kerja, Iya. kerja di perusahaan yang tidak ada BPJS-nya itu gimana? Kalau kerja di perusahaan yang tidak ada BPJS-nya, otomatis kan tidak ada pembayaran di SIPB, Pak. Oh, berarti tetap A1 bisa cair, Ini tetap masih bisa mendapatkan gitu. saya agak riskan ya Pak Semisal jawabnya loh, ya. semisal. Oke. Saya agak riskan. Jadi ada dua sisi ya. Kalau Nggih, sisi kejujuran nggih. atau sisi cari tambahan rezeki gitu ya Pak ya. Kalau sisi Ya, kejujuran enggak ya kan kan? sudah bekerja ya Pak ya. Ya, Jadi ngisilah form ya. kepekerjaan. Tapi memang kalau sudah ngisi form Nggih. kepekerjaan itu otomatis Bapak tidak akan dapat uang tunai. Yang kedua, Oh, gitu. kadang orang kan punya mau golek tambahan rezeki misalnya nggih. Itu yang Ya, jelas nggih. memang saya hanya bisa mengatakan bahwa deteksi BPJS untuk melihat orang ini bekerja, sudah bekerja atau tidak, itu memang dilihat di billing SIPP-nya. Jadi karena kemarin kami Oh, pernah yang itu. pernah kedatangan teman datang ke sini, saya kok nggak nganu ya, saya kok bisa cair ya bulan ketiga, padahal belum ini nopo tidak mengisi form kepekerjaan. Ternyata beliau itu tergabung dalam tim survei itu loh Pak yang kemarin mau pemilu itu apa nggih? KPPS sih. Oh, KPPS ya. KPPS. Nah, data KPPS itu kan data nasional. Jadi karena dia masuk Oh, gitu. KPPS, otomatis hilang haknya uang tunai. Oh, iya, Itu iya, seperti iya, itu. iya. Itu yang Nggih, saya nggih, cuma nggih. bisa jawab seperti itu nggih Pak nggih. Itu kayak Nggih, gitu. nggih. C. Maksudnya kan
masih Oke. ada yang kayak gitu gitu. Tapi tetap harus cari pekerjaan, Pak. Tapi harus cari pekerjaan ya, Pak ya. Ya, Ya harus cari pekerjaan karena nggih, ini kan siap. sifatnya cuma membantu saja, membantu saja. Ya kalau misalnya Nggih. kok masih dapat ya itu berarti rezekinya Bapak nggih. Tetapi saya tidak aduh nggih, saya tidak berani komen Nggih, banyak, Pak, terkait ini nggih, gitu nggih, aja. nggih, Bu. Makasih. Oke. Oh ya, Nggih. Bu, mau tanya Nggih. lagi. Ini Nggih, terus apa? pundi, Mbak? Kalau itu udah dapat transferan itu cara ngeceknya itu dapat dari informasi dari mana ya, Bu? Dari Misal email, itu Mbak. udah, oh Sudah dari email. masuk nggih. Oh Dari ya, email oh ya, gitu. dari Oh dari email. email ya. Makanya Bapak Ibu sini rajin-rajin cek email ya. Karena dari Oh email itu nggih. biasanya informasinya masuk, nggih. Nggih. Jadi Terima jangan kasih. mengharap WA nggih, karena kadang ada yang dapat WA tapi kebanyakan informasi yang beredar itu by email. Seperti itu. Oh nggih. Oke. Iya. Mungkin Oke. karena kira-kira ada pertanyaan lagi atau mungkin kalau misalnya yang jelas untuk seputar pengajuan video yang tadi kami tayangkan bisa Bapak Ibu lihat kembali di IG nggih. Dan ini apa Zoom ini juga akan kita upload nanti di YouTube kami di Perinaker Temanggung. Kalau kemudian untuk kilas balik ini seperti apa gitu nggih. Caranya seperti apa? Kalaupun masih Bapak Ibu ragu, silahkan monggo. Kapan aja bisa datang ke dinas, kami akan lakukan pendampingan untuk kemudian ngajukan klaim. Mungkin file saya PDF caranya seperti apa nggih? Sudah PDF atau tidak? Mungkin agak ragu-ragu. Kemudian memasukkan, monggo silahkan datang ke dinas. Insya Allah kita akan pendampingan untuk mengisi klaim. Mungkin itu saja nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu tidak menemui kendala yang berarti dalam pengajuan klaim. Semuanya bisa diajukan, bisa mendapatkan manfaat uang maupun manfaat-manfaat lainnya dan harapan kami Bapak Ibu bisa segera mendapatkan pekerjaan, eh, tetap bisa beraktivitas semula karena memang mungkin saat ini pintu ini memang mungkin tertutup ya saat ini, tetapi saya yakin akan banyak pintu-pintu lagi yang terbuka untuk Bapak Ibu semua karena eh, peluang baru itu pasti akan datang. Yang penting kita tetap semangat gitu nggak, tetap semangat, bismillah aja. Semua pasti akan ada masanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin sekaligus saya menutup kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan kami mohon Terima kasih bantuannya banyak. teman-teman yang rekan-rekan Bapak Ibu yang mungkin masih belum bisa bergabung dengan Zoom, masih bingung, tolong dibantu nggih, saling dibantu temannya dan sampaikan jangan sampai kesempatan ini atau manfaat uang tunai ini bisa terlewatkan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sugeng siang. Monggo kalau Bapak Ibu mau melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.